Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tangga tapi menikah, episode 14, perihal tunangan. Sejak pertama kali Cira datang bersama seorang laki yang seingat ibu adalah mantan pacar Cira, Ilham belum menunjukkan senyum manisnya. Biasanya senyum manis itu selalu hadir untuk Cira. Diperhatikan lebih, lelaki bernama Abimanyu juga terlihat sebagai lelaki yang menyayangi Cira dengan tulus. Lelaki itu bahkan tidak segan memberikan dukungan saat Cira setor hafalan pada Ilham. Tatapan lembut yang Abimanyu pancarkan tidak pudar walau Cira terlihat tidak bersahabat. Cinta segitiga yang rumit. Jangan liatin gue mulu, selak Cira galak pada Abimanyu. Perempuan itu juga mencubit lengan Abimanyu sekuat tenaga. Konsentrasi gue hilang tahu. Abimanyu mengusap bekas cubitan Cira yang membekas. Bibirnya mengerucut. Itu tuh support gue, masa lo nggak bisa merasakan dukungan gue? Kan hati kita terhubung. Pede Abimanyu menghiraukan Ilham yang dari tadi menyimak perdebatan mereka. Sudah, jadi gimana? Lanjut atau giliran Abimanyu? Tanya Ilham dengan tenang. Padahal hatinya cemburu melihat dua manusia yang terlihat cocok itu sama-sama rame. Abi aja bang, mau tahu gue dia Islam beneran apa Islam KTP? Ujar Cira pedas. Wanita itu menjulurkan jari tengah pada Abimanyu diam-diam saat Ilham tengah mengambil air mineral di dapur. Lo kalau terbukti nggak bisa ngaji, lo harus janji sama gue jangan teror gue mulu, bisik Cira. Abi menatap Cira lekat. Raut wajahnya datar, hanya alis tebal dengan warna hitam pekat yang menyatu sebagai reaksi dari perkataan Cira. Mungkin Abimanyu dalam mode kalem. Cira, pertama gue lebih tua dari lo 2 tahun. Kenapa lo nyebut gue Abimanyu? Kenapa nggak abang? Tanya Abimanyu di luar obrolan mereka. Idih, ogah. Kalau ke Ilham abang, ujar Abimanyu tidak terima. Ya beda, lo juga harus manggil abang, nggak sopan, dia lebih tua. Abimanyu mengangguk menyetujui ucapan Cira. Kalau gitu lo juga secara nggak sadar udah nggak sopan sama gue. Pernah juga gue disebut bajingan, itu kasar Cira, tidak baik, ceramah Abimanyu. Kayaknya emang Cira telah salah dari awal bertemu dengan Abimanyu. Terserah lo, ingat ya jangan ganggu gue kalau lo nggak bisa ngaji. Deal. Kalau ternyata dugaan lo salah, terima gue yang tiap hari bakalan gangguin lo, ujar Abimanyu mengulurkan tangannya yang disambut antusias oleh Cira. Ini jadi ngajinya? Tanya Ilham yang sebenarnya sudah lama berdiri di samping mereka, cuma keberadaannya tak terdeteksi. Mungkin terlalu kasat mata. Atau mau udahan aja, dilanjut besok? Enggak bang, Abi harus diuji keislamannya, sela Cira cepat sambil mendorong Abimanyu agar mendekat pada Ilham. Cira, tegur Ilham. Maaf bang, ujar Cira tersenyum malu. Pokoknya semua ini karena Abimanyu. Itu isi hati dibalik senyumannya tadi. Tuhan itu ciptakan manusia yang bermacam-macam wataknya, tapi Cira tidak semenyangka akan mengenal dua lelaki yang bertolak belakang sekali. Ilham dan Abimanyu itu seperti air dan api. Dan kalau Cira bisa milih, Cira mau menua bersama Ilham saja yang dingin juga sejuk. Jangan seperti Abimanyu, sukanya membuat keributan. Ilham tengah mengetes bacaan surat Al-Fatihah Abimanyu dan di luar batas kepercayaan Cira. Abimanyu melantunkannya dengan makhraj yang benar. Cira aja butuh waktu 1 bulan lebih untuk belajar membaca surat Al-Fatihah, itu pun ada beberapa makhraj yang kurang tepat saat diucapkan. Kok bisa? Tanya Cira setelah Abimanyu membaca surat Al-Fatihah. Kok lo nggak bilang bisa ngaji? Gemes deh, jadi terpesona kan lo sama gue? Tanya Abimanyu dengan senyum jahilnya. Bukan hanya Cira saja yang sebenarnya kaget. Ibu dan Ilham sendiri pun tak menyangka Abimanyu bisa sebagus dan setartil itu dalam mengaji. Mungkin definisi jangan melihat dari luar dan satu kesalahan. Manusia tempatnya hilaf, jangan sampai satu kesalahannya menutupi 1000 kebaikannya. Begitu yang Ilham simpulkan dari Abimanyu, walau dengan catatan hal buruk dan melanggar syariat tidak dapat dibenarkan dan dimaklumi. Siap-siap Cira, 24 jam minimal 1 kali gue gangguin lo. Dan itu kata-kata yang paling membuat mood Cira terjun bebas. Takdir apalagi ini? Cira menutup pagar rumah dengan tergesa-gesa. Wanita itu bahkan berlari sambil mengangkat rok yang untungnya terdapat celana lagi.
membuka pintu dengan tak sabar. Bunyi berdetum akibat pintu yang terlalu kencang ditutup sedikit membuat jantungnya berdebar. Fatal kalau Bunda mendengarnya. Untung tidak ada tanda-tanda Bunda memergoki tindakan cerobohnya. Kali ini aman, entah kedua kalinya. Bunda, Ayah, ujar Cira heboh sambil mendekati orang tuanya yang tengah menonton TV. Mau cerita, tambahnya. Jangan duduk di tengah lah kak, kan kursi yang lain juga kosong. Cira menggeleng, ini penting, ada hal yang sangat penting. Kekeh Cira tidak mau berpindah posisi. Ayah menggeleng. Memang putrinya akan terus menjadi princess walau umurnya sudah berkepala dua. Gak mau ganti baju atau minum dulu kak, tanya ayah sambil mengusap kepala Cira sampai keringetan gini. Makasih ayah, tapi nanti aja. Oke, jadi apa? Tanya ayah sambil menggeser duduknya. Jadi gini, ujar Cira mulai pembicaraan sambil melirik ke arah Bunda dan ayah bergantian, memastikan orang tuanya menyimak perkataannya. Ngomong, ujar Bunda sedikit ngegas. Ini ditungguin malah diem aja. Abimanyu, satu kata yang membuat ayah dan Bunda saling tatap-tatapan. Masa bisa ngaji? Lanjut Cira dengan nada berlebihan. Ya bagus dong, terus? Tanya Bunda bingung di mana letak pembahasan pentingnya. Rafa aja bisa ngaji, kamu doang yang enggak. Lah, Cira kena lagi. Oke, enggak apa, Bundanya akan selalu Cira maafkan. Ini beda Bunda. Cira berdiri dari tempat duduknya, berdiri menghadap orang tuanya. Suaranya bagus banget. Terus gimana? Tanya Bunda dengan tatapan sinisnya. Cira menggaruk kepalanya. Iya juga ya. Terus gimana? Pokoknya kok bisa Abimanyu ngaji? Ini kita ngomongin Abimanyu yang selengean itu loh. Bunda berdehem. Gak ada hubungannya kak. Kewajiban dia itu sebagai muslim yang harus bisa ngaji. Kalau sebagai manusia dia hilaf, itu sisi manusianya. Ceramah Bunda yang memang ada benarnya. Saat Cira akan menanggapi ucapan Bunda, ponselnya bergetar. Nada dering khusus yang sudah lama tidak terdengar kini berbunyi kembali, membuat degup jantungnya Cira menggila. Masalahnya mantan calon mertuanya yang menelpon. Assalamualaikum mami, ujar Cira setelah menjauh dari kedua orang tuanya. Suara mami alias ibu dari lelaki bernama Abimanyu itu sangat antusias menjawab salam dari Cira. 11-12 tipe ibu-ibu ramai macam Bunda. Bedanya yang ini sosialita. Cira sehat? Cira mengangguk kemudian menepuk jidatnya pelan saat tersadar bahwa mami tidak akan melihatnya. Baik mam, mami gimana? Tanya Cira basa-basi, definisi cari muka banget. Baik Ra, iya tadi mami dikirim foto sama Abi, foto kamu. Lucu gemes banget ekspresi kamu. Katanya ngaji bareng juga ya. Duh jadi pengen cepet-cepet pulang ke Indo terus melihat kalian ngaji bareng. Cira melotot, teringat tadi Abimanyu memfotonya secara candid. Apakah yang dimaksud lucu itu bibirnya yang sedang manyun? Mata melotot seperti ingin keluar, dengan pipi yang mengembang. Juga keringat membasahi dahinya. Jika iya, Abimanyu akan habis di tangannya. Itu, Cira bingung menjawab pertanyaan mami. Lebih ke malu ada orang lain yang melihat wajah abstraknya. Ih mami seneng banget Abimanyu mau ngaji lagi. Cira yang langgeng ya sama Abi. Oh ya, rencana mau tunangan kapan? Apa pas mami pulang ke Indo aja? Nanti mami sama papi ke rumah Cira. Cira terpaku di tempatnya, menggigit ujung kukunya gugup. Kenapa malah jadi bahas-bahas tunangan? Cira aja ketemu orang tua Abimanyu baru sekali. Itu pun di bandara saat orang tua Abimanyu akan kembali mengurus perusahaannya di Singapura. Lagian anak mami itu masih semester 7. Walau kekayaan orang tuanya 7 tanjakan, 8 belokan, 9 turunan tidak akan habis, bahkan berkurang. Tetap saja Abimanyu belum terlihat siap mengemban hubungan lebih sakral. Mana ada tunangan, pacaran aja diselingkuin. Cira udah putus mami, ujar Cira dengan cepat, tidak mau membuat mami atau siapapun mengharapkan lebih hubungannya dengan Abimanyu. Abi sama Cira udah gak ada hubungan apa-apa, tambahnya dengan nada gemetar. Membicarakan hal ini sama seperti mengingat kembali hari dimana pengkhianatan itu terjadi. Karena memaafkan itu memang mudah, yang sulit melupakan momen buruk yang sudah terekam dan tersimpan di memori jangka panjangnya. Sekian dulu ya ceritanya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.